Sebenarnya saya mengalami kekecewaan yang dalam sama Tuhan. Saya menganggap kayaknya saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa kok ikut Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Kenapa kok penindasan begini yang saya alami? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, apa memang benar? Engkau ini memang benar ada gitu. Kenapa kok yang terjadi kepada saya kok jadi seperti ini gitu? Saya malah jadi terlunta-lunta begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah nasib para penghujat dan pembuat syubhat kepada Islam. Sungguh sangat miris. Mereka mungkin merasa gagah ketika lisannya melontarkan syubhatan, merasa bebas ketika mulutnya digunakan untuk menghina, dan merasa merdeka saat menantang kalimat-kalimat Allah. Tetapi sesungguhnya di balik semua itu hati mereka kering, jiwa mereka kosong, batin mereka terhimpit oleh kegelisahan yang tidak pernah reda. Dan coba lihat, hidup mereka itu tidak pernah benar-benar tenang. Bahkan boleh jadi tidur mereka dihantui keresahan. Siang mereka diliputi rasa takut yang tak berwujud. Sekalipun harta melimpah, sekalipun gelak tawa terdengar, tapi sejatinya di dalam hati mereka ada kehampaan yang tidak bisa diisi oleh apapun, karena cahaya iman telah mereka padamkan dengan kesombongan. Ini jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala sangat nyata ya ikhwah, di mana Allah berfirman faqala ta'ala, yang artinya, dan barang siapa waman a'radu an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, kata Allah dalam surat Toha ayat 124. Itulah janji Allah, hidup mereka akan sempit. Mereka boleh menampilkan diri dengan senyum, boleh berlagak bahagia di media sosial, boleh berdiri dengan penuh percaya diri di hadapan massa, tetapi batin mereka dirundung sempitnya hidup, gelapnya jiwa, dan beban yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dan sungguh perkataannya tadi bahwa dirinya merasa ingin menjadi ateis, apakah setelah mereka menjadi ateis akan tenang begitu? Apakah dengan begitu mereka benar-benar merdeka? Justru tidak. Justru disitulah keterpurukan paling dalam, karena orang yang menolak Allah berarti menolak sumber ketenangan. Orang yang menolak Islam berarti memutus diri dari cahaya hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tegaskan dalam surat Al-An'am. Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang tidak beriman itu hati mereka dalam kesempitan yang amat sangat. Coba kita perhatikan kalimat Allah ini. Hati mereka sempit, sesak, tidak menemukan ruang lapang. Hidup mereka seperti orang yang mendaki ke angkasa tapi tanpa oksigen. Amat sulit bernapas ya ikhwah. Nyaris tersiksa, tercekik oleh kekosongan batin. Maka jangan pernah terkecoh dengan topeng mereka ya ikhwah. Jangan pernah tertipu dengan gaya hidup yang mereka pamerkan. Karena di balik sorot mata yang tampak berani, sesungguhnya ada jiwa yang sangat amat gelisah. Di balik kata-kata yang menusuk, sesungguhnya ada batin yang porak-poranda. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan jelas. Orang-orang yang tidak beriman dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat ke-39. Bayangkan ya ikhwah, mereka tidak hanya sengsara di dunia, tapi juga menanti kesengsaraan abadi di akhirat kalau tidak bertaubat. Dunia yang pada ini saja sudah menghimpit mereka dengan kegelisahan, apalagi akhirat kelak, ketika semua hijab dibuka, ketika semua rahasia terbongkar, ketika semua kesombongan akan runtuh. Maka sungguh ironis ya ikhwah, mereka yang menghina Islam, mengaku cerdas dengan pemikiran bebasnya, justru berakhir sebagai budak kegelisahan karena menolak kebenaran dengan alasan kebebasan, justru dipenjara oleh hatinya sendiri. Lihatlah ya ikhwah, lihatlah sekali lagi sejarah. Berapa banyak tokoh yang menjadi penghina terhadap Islam sebagai jalannya, akhirnya tumbang dengan tragis. Ada yang hidup dalam kehinaan, ada yang dihantui penyakit, ada yang terjebak dalam lingkaran depresi. Semua itu tanda dari janji Allah. Tidak ada ketenangan bagi mereka yang melawan kebenaran. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bagi orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu di hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Inilah bedanya. Orang yang beriman meski diuji tetap ada cahaya dalam dadanya. Orang kafir meski bergelimang harta tetap sempit jiwanya. Maka wahai penghujat Islam, kalian boleh terus menghina, tetapi ketahuilah setiap kata yang kalian lontarkan hanya menambah gelapnya hati kalian sendiri. Kalian boleh mencoba menjadi ateis, tetapi semakin jauh kalian lari dari Allah, semakin hampa hidup kalian rasakan. Pada akhirnya Islam tetap tegak, kalimat tauhid tetap berdiri, sedangkan kalian akan tenggelam dalam kebingungan tanpa ujung. Hidup kalian tidak akan pernah damai kecuali kalian tunduk dan bersujud kepada Sang Pencipta alam. Dan ikhwafillah, coba kita lihat ke video berikutnya. Ada Saifuddin Ibrahim ini. Orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah sebulan, walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya. Nanti tukang pangkasnya mahal di sini. Saya belum punya uang, kirim donasi dong. Masuklah ke dalam rumahku. Ya, saya belum punya rumah. Ya, numpang di rumah orang. Pindah-pindah lagi. Pindah lagi dan pindah lagi. Lihatlah, ini bukti nyata yang Allah tampakkan di hadapan kita. Seorang manusia yang bernama Saifuddin Ibrahim, yang dulu begitu berani menghujat Islam dengan lisan dan tulisan. Kini hidupnya terpuruk. Dari mulutnya pernah keluar kata-kata penghinaan. Dari jemarinya pernah terpancar hujatan. Ia merasa gagah menantang Islam. Ia merasa bebas melawan Allah. Tetapi sekarang, ia meminta-minta uang, bahkan semacam paksaan. Sungguh, inilah balasan dunia yang sudah Allah tunjukkan. Orang-orang berani melawan kebenaran, akhirnya akan Allah hinakan. Bahkan sebelum kematian menjemputnya, kalau benar-benar dia tidak bertobat. Saifuddin Ibrahim adalah bukti nyata dari ayat yang Allah telah firmankan, "Wa man a'rada 'an dzikri." Dadanya tidak pernah tenang, hidupnya tidak pernah lapang. Kekerasan hatinya melawan Allah membuat hidup sesak, jalannya buntu, dan kini jatuh pada kehinaan ia sendiri, dan kini jatuh pada kehinaan yang ia sendiri tidak bisa sembunyikan. Betapa ironis, orang yang pernah merasa hebat akhirnya menjadi sengsara. Orang yang pernah merasa pintar akhirnya menjadi gelandangan batin. Orang yang pernah menghina Islam akhirnya hidup dipermalukan oleh Allah di hadapan manusia. Apa yang lebih sempit daripada meminta belas kasih manusia? Inilah hukuman dunia yang sudah menimpa. Belum lagi sisa akhirat yang jauh lebih pedih kalau tidak bertaubat. Ketahuilah, Islam tidak pernah jatuh hanya karena dihina. Justru yang menghina itulah yang jatuh. Islam tidak pernah runtuh hanya karena ditentang. Justru yang menentang itulah yang hancur. Hari ini, nama Saifuddin Ibrahim bukan dikenang sebagai ilmuwan, bukan dikenang sebagai pahlawan, bukan sebagai orang mulia, tetapi dikenang sebagai penghujat yang berakhir menyedihkan, terpuruk dalam debu, hidupnya merana. Maka, wahai manusia, ambillah pelajaran, jangan sekali-kali kalian mengikuti jejaknya, jangan sekali-kali kalian berani melawan Allah, karena orang yang menentang Islam tidak akan pernah menang. Dunia pun menolaknya, akhirat pun menunggunya. Aku qouli hadza, al-afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.